laki-laki yang baik itu jatahnya wanita-wanita yang baik dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kalau laki-laki yang baik, wanita yang baik menikah dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah tadi diharapkan mendapat berkah. Apa itu berkah atau barokah? Maka kalau ada orang menikah kan doanya barokallahu laka wa barokah wa jama'a bainakuma fi khair. Supaya keluarga tadi pertemuan suami itu sudah mendatangkan berkah, bertambahnya kebaikan. Nah, bertambahnya kebaikan. Nah, setidak-tidaknya tanda keluarga yang barokah itu bisa kita baca nanti di dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5 itu. Di situ setidaknya ada 5 saja. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan baginya jalan keluar atau solusi. Jadi menikah itu membenturkan idealisme di dalam realitas, menguji harapan dalam kenyataan. Gitu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang yang kita harapkan tidak selalu terwujud dalam kenyataan. Sehingga banyak orang menikah kadang-kadang mengalami deadlock, jalan buntu, pusing, harjutnas, hari-hari judek nasional. Dipikir mumet, disawang ruwet, dirasake, sumpah. Tapi kalau keluarga ini tadi sakinah, mawadah, rahmah, pasti ada namanya jalan keluar, makhroja. Seperti mukjizat kalau para nabi. Nah, yang kedua, keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah ini akan berkah ditandai dengan apa? Wa yarsukhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya datang tak terduga. Jadi ada dinamika ekonomi, ada pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Kata Pak Jokowi, ekonominya meroket itu. Jadi rumah tangga yang sakinah itu ekonominya tidak terprediksi sebelumnya, ada pertumbuhan. Gitu. Nah ini, karena Allah menjanjikan tadi, wa yarsukhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, tanda orang dapat berkah, keluarga yang dibangun di atas takwa ini adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dimudahkan urusannya. Bukan tidak dikasih urusan. Orang berumah tangga, berkeluarga itu siap-siap untuk menambah urusan, menambah pikiran, menambah beban. Jangan mencari enaknya. Nah, karena nanti akan jadi suami, jadi istri, jadi bapak, jadi ibu, jadi tetangga, jadi menantu, jadi ipar. Jadi orang berumah tangga itu pasti urusannya banyak. Nah, tapi Allah menjanjikan kalau keluarga ini barokah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Dan mudahnya urusan itu bukan karena banyak dan sedikitnya urusan, tapi cara menghadapi urusan. Saya oleh Allah cukup diberi urusan banyak, dikasih anak 6, yang nikah 4, cucu saya 7, punya santri hampir 300, punya guru kira-kira 60. Itu semua saya harus mikirkan. Tapi Allah ngasih kemudahan-kemudahan. Sing nyawang ruwet ning sing nglakoni biasa-biasa saja. Itu namanya dimudahkan urusannya. Nah, kemudian yang keempat, tandanya keluarga itu sukses, barokah, itu kalau apa? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Itu keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah itu kalau aibnya tertutup, kejelekannya tertutup. Sehingga di dalam masyarakat, mereka menjadi orang mulia, orang yang terhormat, orang yang berwibawa. Padahal kalau kita mau jujur, tidak ada orang yang tidak punya aurat. Tidak ada orang yang tidak punya aib. Itu enggak ada. Tapi kalau kita bisa memanage keluarga dengan barokah, akan tertutup aib kita. Sehingga masyarakat menghormati. Sehingga kadang-kadang kita malu dihormati masyarakat. Kenapa? Sebetulnya kita punya aib, tapi Allah nutup. Kenapa? Kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah, dan barokah. Dan yang terakhir, tentu saja bagi orang yang beriman, gitu,
Harapannya bukan hanya untuk berkeluarga di dunia saja. Silakan nanti baca surat 53 ayat 21 misalnya, atau ayat-ayat yang Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan 74 dan yang lain-lain, bahwa yang kelima adalah wa yu'dzim lahu ajra. Dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Makanya menikah itu separuh agama. Jadi kalau orang sudah menikah berarti pahalanya akan 2 kali lipat minimal itu. Nah, ngajinya orang yang belum nikah itu enggak mengherankan. Tapi kalau istiqomah tetap ngaji, belajar setelah nikah, itu ibadahnya orang yang belum nikah itu wajar karena masih sendirian. Tapi setelah menikah akan bertambah pahala. Melayani suami berpahala, melayani istri berpahala. Jadi menikah untuk bersama-sama besok masuk surga.